Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesempatan serta kesehatan. Salawat beserta salam ke ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing kita yaitu Bapak Zilfaroni MA dan yang saya sayangi para audiens sekalian. Baiklah, langsung saja tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu mata kuliah fikih kontemporer dengan judul transplantasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu transplantasi. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris to transplant, yang berarti to move from one place to another, yang artinya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam pasal 1 huruf E yaitu menyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi lagi dengan baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu menyatakan transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh itu sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ-organ yang tidak berfungsi dengan baik. Dapat kita simpulkan bahwa transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan organ dari satu individu pada individu itu sendiri ataupun dari satu individu kepada individu yang lain. Saat ini yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan satu jaringan atau organ antara manusia, bukan antar hewan ke manusia. Transplantasi ini bertujuan untuk mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi lagi dengan baik kepada penerima dari si pendonor. Pencongkokan atau transplantasi adalah pemindahan yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan medis biasa maka kemungkinan hidup tidak akan bertahan lama lagi. Pencongkokan organ tubuh yang menjadi pembicaraan pada saat sekarang ini adalah mata, ginjal, dan jantung. Mengapa? Karena mata, ginjal, dan jantung adalah organ yang paling penting fungsinya terutama bagian ginjal dan jantung. Dengan menetapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai nilai keadilan dan moral yang tinggi, ahli hukum Islam menetapkan 5 acuan dasar dalam menetapkan hukum yang disebut dengan maqasid syariah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Terkait transplantasi organ tubuh atas posisi keadaan pendonor dapat diklarifikasikan dalam 3 hal, yakni transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dengan check-up ataupun pemeriksaan kesehatan yang lengkap, baik terhadap donor maupun penerima. Apabila melakukan donor dalam keadaan hidup, Islam tidak membenarkan ataupun melarang. Alasannya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Asbabun nuzul dari ayat tersebut melakukan bisnis perdagangan dan apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, ada yang mengatakan bahwa hukumnya haram.
dengan alasan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat tersebut mengingatkan agar manusia jangan ceroboh dalam melakukan sesuatu, namun tetap menimbang akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi si pendonor maupun si penerima. Walaupun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur, umpamanya seorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang yang memerlukannya karena hubungan keluarga, teman, kerabat, ataupun yang lainnya yang memerlukan dengan alasan krisis ekonomi. Dalam masalah yang terakhir ini, yaitu donor organ tubuh yang mengharap imbalan atau menjualnya, maka hukumnya haram. Disebabkan karena manusia itu hanya milik Allah atau milk ikhtisah, maka tidak boleh memperjualbelikannya. Kemudian yang kedua yaitu donor dalam keadaan hidup atau diduga akan meninggal segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh diduga akan memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Yang dimana tidak membuat mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada lain. Misal orang yang mengambil seseorang donor yang belum meninggal secara klinis untuk transplantasi, berarti ia membuat mudarat kepada donor dengan mempercepat kematiannya. Kemudian yang terakhir yaitu donor dalam keadaan mati atau meninggal dunia. Tipe ini memerlukan tipe yang ideal sebab secara medis tinggal menunggu waktu dan harus memperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau diambil untuk ditransplantasi. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang menerangkan bahwa dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi atau organ tubuh, transfusi darah, implan, obat atau alat kesehatan, serta bedah praktik dan rekonstruksi. Transplantasi organ jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan hanya jika memenuhi syarat-syarat. Yang syarat-syaratnya yaitu transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan yang mana tujuannya bersifat klinis bukan eksperimental. Kemudian syaratnya yaitu pelaksanaannya prosedural dan proporsionalitas, yang artinya tidak hanya mempertimbangkan kualitas kehidupan tetapi mempertimbangkan juga visibilitas medis. Kemudian syaratnya yang terakhir yaitu transplantasi harus merupakan tindakan medis yang berisiko tinggi. Oleh karena itu tindakan transplantasi dilakukan oleh sebuah tim dari dokter spesialis bedah dengan subspesialisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.